Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja itu bentuk-bentuk evaluasi, fungsi evaluasi, dan prinsip-prinsip evaluasi. Oke, langsung saja yang pertama pada jenis evaluasi pembelajaran. 1. Pretest dan post-test. Pretest merupakan kegiatan tes yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, sementara itu post-test merupakan kegiatan tes yang dilakukan di akhir pembelajaran. Kedua, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi guna mengidentifikasi kelemahan peserta didik untuk kemudian dicarikan solusinya. Ketiga, evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi untuk menyaring siswa yang sesuai dengan kriteria pada suatu program, misalnya seleksi untuk memilih peserta olimpiade. 4. Evaluasi penempatan. Evaluasi ini bertujuan untuk memilih siswa sesuai dengan kemampuannya untuk kemudian ditempatkan di program yang tepat. 5. Evaluasi formatif. Evaluasi formatif biasa disebut ulangan atau ujian. Evaluasi ini diadakan di setiap akhir pembelajaran suatu materi. Yang keenam, ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif diselenggarakan di setiap akhir semester atau biasa disebut ujian akhir semester. Yang ketujuh, ujian nasional. Ujian nasional memang sudah ditiadakan, namun bentuk ujian nasional yang dulu selalu diselenggarakan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk evaluasi. Poin yang kedua yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran masih berkaitan dengan pencapaian peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Adapun fungsinya: 1. Sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk mengambil langkah perbaikan. Kedua, sebagai sumber informasi bagi guru untuk lebih memahami karakteristik setiap peserta didik. Ketiga, sebagai bahan pelaporan guru tentang hasil pembelajaran kepada kepala sekolah dan orang tua atau wali. 4. Sebagai tolak ukur keberhasilan guru dalam mengajar. Oke, yang ketiga, dalam pembelajaran paling tidak ada beberapa prinsip yang menjadi pegangan bagi seorang guru. Apa sajakah prinsip tersebut? Baik, kita akan membahas. 1. Kontinuitas. Evaluasi dalam pembelajaran tak hanya dilakukan saat ujian tengah semester atau akhir semester saja. Lebih dari itu, jika Anda sebagai guru ingin melihat perubahan nilai dari para siswa, harus dilakukan secara berkesinambungan. Artinya, sejak dari tahap penyusunan rencana pembelajaran hingga pelaporannya tetap harus dipantau secara kontinu. Kedua, konferensif. Tak jarang beberapa guru hanya fokus pada aspek kognitif dari siswanya, padahal dua aspek lainnya yakni kognitif dan efektif tutur berperan besar dalam proses evaluasi pembelajaran. Menjadi guru memang tidak hanya dituntut bagaimana siswa bisa paham sebuah materi. Guru dituntut bagaimana bisa membentuk karakter siswa yang baik hingga bisa memiliki dampak positif di kehidupannya. Oleh karena itu, pembelajaran yang baik dilakukan dari proses belajar hingga hasil belajar dari siswa tersebut. 3. Kooperatif. Proses evaluasi sejatinya harus dilakukan dengan berkoordinasi dari berbagai elemen yang turut andil dalam perkembangan siswa, mulai dari kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, hingga petugas administrasi. Bahkan sangat dianjurkan juga bekerja sama dengan siswa itu sendiri. Mengapa demikian? Karena hal ini bertujuan agar seluruh elemen yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran merasa dihargai atas kerjasama yang dilakukan.
Yang keempat, objektif. Penilaian hasil dalam evaluasi belajar harus bersifat objektif. Artinya, faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa, faktor perasaan karena merasa tidak tega atau yang lainnya tidak boleh dimasukkan ke dalam evaluasi. Jika siswa tersebut mendapat nilai kurang baik, berarti harus dimasukkan nilai tersebut dengan pemberian catatan motivasi siswa dan pemberitahuan kepada orang tua. Kelima, praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran harus bersifat praktis, artinya kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Pada prinsip ini sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga memungkinkan digunakan oleh guru lainnya. Seiring dengan kepraktisan tersebut, jangan sampai menghilangkan esensi evaluasi pembelajaran ya, itu sendiri yakni mencapai keoptimalan dari tujuan belajar. Ya baik, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang bentuk-bentuk evaluasi, fungsi evaluasi, dan prinsip-prinsip evaluasi. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.